Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Sekolah Pascasarjana Bapak Prof. Samsul Bahri PhD. Gelarnya pangapunten tidak lengkap saya baca karena tak apal-apal wangel. Saya usahakan tadi untuk menghafal NIP-nya juga, cuma gak berhasil juga. Cuma yang bikin kaget 4 angka pertama 1983. Lah kok saya 1981 ini. Yang kami hormati Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Prof. Yusuf Hanafi SAG MPhil. Kalau ini saya hafal. Kalau tidak hafal, dosa besar yang tidak terampuni. Beliau guru saya sejak di pesantren ilmu Al-Quran Singasari Malang. Yang kami hormati para pimpinan semuanya, sesepuh kita Prof. Samsul Hadi, satuyunipun kemawon tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan satu persatu, keranten belum kenal. Tadi sayup-sayup disebutkan oleh Prof. Samsul namanya, cuma ya takut salah. Yang jelas ada kolega kami Ustadz Alvan yang di Departemen Sastra Arab, meja kerjanya samping saya. Cuma beberapa tahun ini ditinggalkan. Dan kebetulan karena di depan toilet akhirnya jadi loket untuk bayar. Seikhlasnya. Ada juga Ustadz Rizal Ramadan, ternyata di sini juga ini. Beliau kalau di Departemen Sastra Arab teman duet saya. Cuma tadi nggak dipanggil oleh Bu Serli, akhirnya ya nggak maju saya. Sering duet saya, beliau bagian nyanyi, saya bagian mendengarkan. Cuma kalau di sini diiringi instrumen musik, kalau di Sastra Arab diiringi terbang banjari. Ada juga yang kami kenal Bu Jazilatur Rizkiyah, karena putra-putri beliau ada di pesantren kami, dan juga yang lain yang semoga kita semua selalu sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sejak awal tadi saya merasa, saya lihat podium ini, nanti kalau saya ceramah pasti suasananya kayak ujian terbuka ya. Cuma alhamdulillah karena sebelum ceramah terus ada nyanyi-nyanyi, akhirnya ya sudah, berarti nggak ujian ini panggung gembira. Sesuai semboyan kampus kita ini, kita harus bahagia. Sebagaimana Allah bahagiakan kita di dunia, semoga Allah bahagiakan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah halal bihalal tentu karena ini mengiringi pasca Ramadan. Kita sering mendengar ayat ketika Allah membicarakan tentang kewajiban puasa itu kan akhirnya la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183, agar kalian bertakwa. Tapi jangan lupa di 184 ketika masih membicarakan tema yang sama, Allah juga menutup dengan wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Pada aspek yang pertama la'allakum tattaqun, kalau kita berbicara kausalitas sebab akibat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalau kita berbicara sebab akibat, ternyata ini tidak sekedar sesuatu yang bersifat fisikly. Kalau orang puasa sudah maklum nggak makan, orang nggak makan itu dampaknya lapar. Kalau orang puasa itu tidak minum, dampaknya orang tidak minum itu adalah haus. Kalau sampai 1 bulan tidak makan, tidak minum sejak subuh sampai maghrib, berarti kan ada potensi orang itu kurus. Tapi ketika kita mengatakan dampaknya tidak sekedar sesuatu yang bersifat fisik,
Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Kalau sebab akibat ini kemudian physically, berarti nanti puasanya itu bukan la'allakum tattaqun, tapi la'allakum kuru, la'allakum diet kan begitu. Cuma ketika dikatakan la'allakum tattaqun, berarti dampak dari semua ini adalah sesuatu yang bersifat rohani, sesuatu yang bersifat tidak sekedar kita haus dan dahaga. Makanya semoga kita menjadi sarjana-sarjana terbaik Ramadan. Kok yang amin dikit? Ngantuk rupanya ini. Ketika Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun dan kita menjadi alumni terbaik Ramadan, aluminium nih kan. Ibarat ini sekolah gitu Ramadan dengan segala kurikulumnya. Kita itu sudah terbiasa 1 bulan kemarin setelah sholat isya nggak pulang. Kita sholat witir, sholat taraweh, sholat witir, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu artinya kita punya kesimpulan, alhamdulillah, ternyata saya ini bisa sholat lebih lama. Ketika kita misalnya sebagian mampu membaca Al-Quran lebih banyak, bahkan sebagian kita potensinya menghatamkannya, berarti sesibuk apapun semoga membaca Quran ini menjadi bagian dari kesibukan kita. Ketika Ramadan kemarin jam 3 pagi, ibu-ibu sudah bangun, utek-utek tenbawon, yang laki-laki kemudian bangun, mandi, wudhu, sholat malam. Artinya kita bisa bangun lebih pagi di luar bulan Ramadan untuk melakukan qiyamul lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sholli minal laili walau qadra halbisyatin." Sholat malamlah meskipun seukuran memeras susu kambing. Ketika saya ngaji ini terus ada jamaah yang salah paham. Dia tanya, "Ustadz, kalau saya nggak punya kambing gimana?" Itu durasinya maksudnya. Sholat malamlah meskipun durasinya itu seperti memeras susu kambing. Dulu itu nggak ada detik, nggak ada menit. Kalau orang meras susu kambing itu ya paling 5-7 menit. Kalau dikonversikan, sama kalau kita dulu mendengarkan sandiwara radio. Ada Tutur Tinular, ada Saur Sepuh, ada Raden Bentar, ada Mantili, Mak Lampir, ketara wong-wong lawas nih. Saya kira drakor atau CEO yang menyamar jadi wakil direktur pasca sarjana. Kalau dulu di sandiwara radio itu kan ya sepertiga nanak nasi, karena maksudnya kan waktu yang sangat relatif singkat. Nabi mengharapkan sholli minal laili walau qadra halbisyatin, sholat malamlah meskipun durasinya itu seperti memeras susu kambing. Hadis ini diantaranya dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Lalu dalam kitab syarahnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin karya Sayyid Murtada Az-Zabidi dikatakan al-muslimu la yudrikuhu subuhu na'iman. Seorang muslim itu tidak patut adzan subuh baru bangun. Kalau adzan subuh baru bangun berarti tidak sholat tahajud. Ini masih mending. Adzan selesai dia bangun, kadang gak tani babar belas, 5:30 kayak tangi, jam 6 kayak mateni lampu teras dan seterusnya. Al muslim la yudrikuhu subhu na'iman. Semoga ini menjadi habituasi bagi kita semuanya. Kita terbiasa untuk melakukan sholat qiyamul lail. Allahumma amin. Ketika di bulan Ramadan, salah satu kurikulumnya adalah yang biasa atau boleh kita lakukan di bulan Ramadan tidak boleh. Misalnya makan dan minum di siang hari. Sing lanang ngoker, napa ngoker? Rokokan. Orang makan, orang minum di luar Ramadan boleh. Tapi jam 1 awan mara ana wong ngombe es degan kan mboten nangsa. Mlebet warung gak ketok sirahe mek ketok. Mek ketok sikile. Wonge teko nomburi wae. Ketika yang boleh kemudian tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, kita dilarang untuk melakukannya dan kita mampu,
Artinya apalagi yang haram memang haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah terhabituasi untuk meninggalkannya. Kita di bulan Ramadan tidak boleh ghibah, gosip, makin digosok makin sip. Pangapunten ten pasca sing seneng rasan-rasan tiang jalur napa tiang istri? Tiang jalur nggih. Wong lanang paling mek 1 loro, wong wedok paling mek 1 loro. 3 4 5 6 7 8 9 10 koncone sak truk. Kalau sampai ghibah itu kita lakukan di bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan pahalanya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan wa inimru'un qatalahu, kalau ada orang wa inimru'un syatamahu au qatalahu, kalau ada orang yang sedang puasa kemudian diejek oleh orang lain atau ditengkari oleh orang lain, lalu dia dianjurkan mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maksudnya apa? Sama kayak ghibah tadi itu. Jam 09.00 isuk gak oleh, bukan berarti jam 09.00 bengi kemudian moro oleh. Yuk rasan-rasan entenono kok mari traweh ae. Kan ternyata tidak. Ini sebuah penempaan dan pembiasaan untuk kita semuanya. Sama dengan orang yang ditengkari, pangapunten kula tasik siam entenono telung sawal mau lapangan kampung misalnya. Kan nggih mboten. Termasuk ketika kita memperhatikan surat Al-Hujurat, kita dikatakan tidak boleh wala talmizu anfusakum, jangan suka mencela. Kata Ustadz Yusuf, ternyata talmizu itu mencela dari kata lamiza yalmazu. Orang yang suka mencela itu namanya lamizun, fahuwa lamizun. Makanya jare wong Malang wong sing senengane milono wong lambene napa? Lamis. Enak cara Jawa, cara Indonesia niki karek nambahi untuk dadi bahasa Arab. Anak sastra Arab Unpad itu meneliti ada 2000 kata yang berasal bahasa Melayu dari bahasa Arab, dan rata-rata tinggal nambahi unta saja. Ternyata cara Arab lamis no, lamizun, masjid, masjidun, salat, salatun, kursi, kursiyun, sujud, sujudun, rukuk, rukuun, rumah sakit, supraun. Arek nambahi untuk berarti bahasa Arabnya pahit napa? Pahitun. Omong sak omong pahitun. La'allakum tattaqun. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika Allah membicarakan tentang sholat ternyata juga sama. Allah mengajarkan, menjelaskan tentang kewajiban puasa, bagaimana rukhsah keringanannya, bagaimana tata caranya. Wala'allakum tashkurun, Al-Baqarah 184. Nanti ketika Allah membicarakan tentang sholat ternyata juga sama. Al-Ma'idah ayat 6 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya sampai pada akhir ayat waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. La'alla itu kata Ustadz Alfan bisa saja litarajji, akhirnya dijelaskan dalam At-Tafsir Al-Kabir yang juga dinamakan dengan Mafatihul Ghaib, karena tafsir ini disusun oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, akhirnya juga disebut dengan tafsir Ar-Razi. La'alla itu kalau diartikan litarajji dalam ayat ini, tarajji itu harapan, dan itu tidak mungkin digunakan sebagai instrumen untuk menafsirkan ayat ini, karena Allah tidak mengharap apapun kepada makhluk. Ketika la'allakum tattaqun, Allah tidak butuh ketakwaan kita. Ketika dikatakan la'allakum tashkurun, Allah tidak butuh ucapan terima kasih kita. Maka kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang tepat adalah makna yang kedua. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dikatakan al-bahthu an haqiqati syukri. Kita diminta untuk mencari hakikat syukur, terima kasih ten Gusti Allah niku pripun.
Ada yang kemudian membagi tata cara terima kasih dengan lisan, dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, dengan at-tahadduts bin nikmah, mengucapkan, menyampaikan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan terima kasih dengan hati. Semua yang kita capai, pencapaian apapun, status, karir, semuanya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nol, la haula wala quwata illa billah. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, bersyukur dan mensyukuri dalam wujud manifestasinya adalah dikatakan Allah yu'so bini amihi. Nikmat dari Allah tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan lain dikatakan al isti'anah biha ala taatillah. Apapun yang kita miliki kita gunakan untuk nuruti, untuk menjadi orang yang patuh menjalankan perintahipun Gusti Allah. Lalu bagaimana wujudnya? Bagaimana kita membumikan penjelasan-penjelasan semacam ini? Kalau kita diminta takwa, diminta syukur, diminta untuk zikrullah, karena dalam ayat lain dikatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Perintah untuk bersyukur itu diawali dengan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat fid dunya wa lam yadhkurullaha azza wa jalla. Penghuni surga itu nanti semuanya akan menyesal. Semua penghuni surga itu akan menyesal. Menyesali apa? Karena mereka mengingat ada satu momen yang mereka lewati di dunia, mereka melewatinya dalam keadaan tidak zikrullah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi penghuni surga semuanya. Kepingin mlebet swarga napa mboten? Kepingin. Kesusun apa mboten? Kepingin punya villa di Batu napa mboten? Kepingin. Kesusun apa mboten? Kesusu. Kepingin angsurane lunas sedanten apa mboten? Kepingin. Kesusun apa mboten? Kesusu. Kepingin mlebet swarga napa mboten? Kepingin. Kesusun apa mboten? Kata guru kami juga, gurunya Prof Yusuf Yai Basori Alwi, gak kesusu gawe nambah-nambahi sana. Bapak Ibu sekalian, bagaimana wujudnya kita itu mewujudkan zikrullah itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari kita? Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Allahumma amin. Karena lihat saya di Randon itu sampai jam 2.30, tapi insya Allah tidak sampai 2.30, insya Allah 10 menit lagi lah. Karena saya yakin oleh Bu Sherly saya ini ngomong dibatasi, jangan terlalu panjang. Jadi saya ngomong ini dibatasi, dan ketahuilah bahwa membatasi orang bicara itu melanggar hak asasi manusia. Sering kita sampaikan, wujud takwa, wujud syukur, wujud zikrullah itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua taat, yang ketiga manfaat. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua taat. Yang ketiga manfaat. Jenengan apalaken terakhir mangke kula tangletaken malih. Sing saged jawab oleh Prof Samsul insyaallah akan diberi door prize. Hadiah yang paling murah insyaallah sepeda motor NMAX. Berupa brosurnya saja. Dengan nang dealer BDD bayar dhewe. Insyaallah hadiah yang paling laham napa laham nih? Yang paling mahal, seluruh keluarga besar sekolah pasca sarjana akan diumrohkan semuanya. Gratis, nggak usah bayar. Tapi kumpulnya di depan Masjidil Haram. Berangkat GBDD, bayar dewe. Yang pertama niat, taat, manfaat. Pokoknya terakhirnya at itu. Yang pertama niat. Apapun yang kita lakukan, marilah kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala niki penting karena menurut bahasa kami orang Jerman,
sedanten lek boten lillahi ta'ala mangke lillahi ta'ala panapa banyak kentor Madura sobong hanya saya Madura tapi gak ngaku. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ramadan kami sowan kepada Kiai Haji Arif Yahya Gading. Beliau mengatakan di antara wejangannya itu at-turuku ilallah ka'adadil anfus. Cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah itu jumlahnya sangat banyak, seperti jumlah tarikan nafas kita. Selain menjelaskan tentang banyaknya cara ibadah dan taat kepada Allah, sekaligus beliau mengajarkan jangan sampai nafas kita yang mahal ini kita keluarkan terus tidak menghasilkan pundi-pundi pahala. Nanti percuma tak berguna, eman-eman. Karena Kanjeng Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung niatnya. Makanya niat sholat ada lillahi ta'ala, niat puasa ada lillahi ta'ala, niat iktikaf ada lillahi ta'ala. Ibadah-ibadah mahdhah itu dalam redaksinya semuanya ada lillahi ta'ala, termasuk yang ghairu mahdhah. Bapak-bapak kerja, ibu-ibu aktivitas di kantor, di rumah. Sering kita sampaikan, istri saya itu mboten kados panjenengan yang wanita karier ngeten iki. Istri saya lihat di KTP-nya pekerjaan mengurus rumah tangga. Sami alumni UM jurusan tata boga dulu. Itu saya nikahi waktu semester 3. Al-Ustaz Yaqulu Tilmid. Meskipun istri saya itu di KTP-nya tulisannya pekerjaan mengurus rumah tangga, tapi pendamelane kedik nopo kadah tiang istri banyak sekali, mulai fajar terbit sampai mata suami terbenam. Makanya rahasianya mengapa sih perempuan itu kalau belum menikah namanya dikasih NN, kalau sudah menikah sebelum namanya dikasih NY. Itu tidak sekedar nona dan nyonya. Perempuan kalau sudah menikah namanya dikasih NY karena rata-rata aktivitas di rumah diawali dengan NY. Nyapu, nyuci, nyayur, ngomale, nyambel, nyetrika, sak nyaprut-nyaprut. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Tapi bagi ibu-ibu, kuncinya dunia niki napa? Kalau kuncinya surga itu la ilaha illallah, kuncinya dunia bagi ibu-ibu masya Allah. Napa? Masya Allah. Ningali jeding kata kumbahan, masya Allah. Ningali pawon kata koran, masya Allah. Ningali meja kata kelambi dereng disetrika, masya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kejadiannya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan semua tanah yang kamu pijak, tempat yang kamu huni, semuanya di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di kantor 8 jam kalau dosen dengan tugas tambahan. Kalau saya cuma ngajar terus pinjer pulang. Kalau kemudian kita di kantor 8 jam, terus di masjid berapa? Kalau durasinya 10 menit dikali 5 itu 50 menit. Kalau lengkap 5 kali sholat jamaah. Yang paling banyak itu di rumah. Ketika dikatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kira-kira kita niat melakukan semua aktivitas itu untuk apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Hiduplah untuk Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Lupa, bukankah di sekitar kita ada makhluk? Iya, tapi semuanya seakan-akan tidak ada. Karena semua makhluk di sekitar kita potensinya cuma 2. Mengantarkan kita untuk taat kepada Allah atau justru menjadi fasilitas kita untuk melanggar aturanipun Gusti Allah. Makhluk di sekitar kita kalau nggak benda, manusia, peristiwa. Benda di sekitar kita gunakan untuk apa?
Kalau standar kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Sekarang rupanya tambah sandang, pangan, papan, ces-cesan. Tambahi malih sandang, pangan, papan, ces-cesan, paketan. Semuanya itu kita gunakan untuk apa? Kita bermuamalah dengan HP itu, HP kita ini untuk ibadah atau justru untuk maksiat kepada Allah? Malahu faidah lil akhirah fahuwa mazra'atul akhirah wa ma la faidata fihi lil akhirah fahuwa mata'ul ghurur, kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Apapun yang kamu miliki, kalau manfaat untuk akhiratmu, maka itulah ladang akhiratmu. Tapi apapun yang kamu miliki kok tidak manfaat untuk akhiratmu, itulah kesenangan yang menipu. Harta yang kita miliki, kalau kata Yai Zainuddin MZ, harta tahta wanita. Rupanya sekarang tambah harta tahta wanita Toyota. Lo tambahi malih harta tahta wanita Toyota kuota. Kalau tidak manfaat untuk akhirat kita, maka itulah yang disebut dengan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Peristiwa teman di sekitar kita menjadi teman untuk taat kepada Allah, kita gunakan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, atau justru dikatakan untuk 'alal itsmi wal udwan, maka semuanya harus didasari dengan niat ingkang sae. Niatun sholihah, niat yang baik akan mengubah aktivitas biasa menjadi luar biasa. Niat yang baik akan mengubah manusia biasa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama niat. Sekarang yang ketiga. Lah ngantuk kabeh. Kalau ngetes nih ya. Yang pertama niat, yang ketiga kan sing negur. Habis yang pertama apa? Habis yang pertama yang kedua. Saya bilang yang ketiga kok mendel kemawon. Ini salah, makin yakin kalau saya di sekolah pasca sarjana. Karena semuanya rata-rata S3. Senden selonjor selier-selier. Lembaran S3 mangke D3, duduk diam deglek. Ditambahi D yang keempat DOWEH napa? Elek niku biasa. Yang pertama niat, yang kedua napa? Taat. Tadi sudah kita jelaskan. Taat bagaimana manifestasi la'allakum tattaqun di paragraf yang pertama. Yang ketiga, yang terakhir, manfaat. Manfaat. Kita ingin mewujudkan apa yang didambakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Suatu saat saya sowan ke Ra'azaim, lalu dikasih beberapa buku. Beliau pengasuh pondok pesantren Asem Bagus Situbondo, Sukoraja. Lalu di antara buku yang dihadiahkan itu adalah salah satu susunan nasihat kakek beliau, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Di antara buku itu judulnya Nasihat Kiai As'ad untuk Santri, Guru, dan Masyarakat. Di antara nasihat yang saya baca, guru kalau mengajar niatkan dua. Yang pertama, nasrul ilmi, menebarkan ilmu. Yang kedua, kalau mendapatkan upah, bahasa beliau upah, kalau sekarang gaji, remun diganti apa? Intensif kinerja dosen, insentif kinerja, ada kinerjanya, kinerja dosen, bahasa beliau upah. Guru kalau mengajar, yang pertama niatkan nasrul ilmi, menebarkan ilmu. Yang kedua, kalau dia mendapatkan upah, niatkan untuk menafkahi diri dan keluarga. Kalimat yang terakhir menarik, kata beliau, ingat jangan terbalik. Nomor 2, jangan jadi nomor 1. Nomor 1 kalau mau napa? Lali. Yang kedua napa? Supih. Yang pertama niat menyebarkan ilmu. Yang kedua niat untuk kalau dia mendapatkan gaji, niat untuk menafkahi diri dan keluarga. Ingat jangan terbalik.
Kalau nasihat Kiai As'ad itu untuk guru, saya kira bisa didiseminasi dalam tanda kutip untuk profesi apapun. Karena setiap profesi pasti mengandung jasa. Jasa itu adalah manfaat. Berarti kalau dianalogikan, kerjaan atau jasa itu jangan niat dijual, tapi niatkan untuk menebarkan manfaat. Dokter menangani pasien, niat untuk membantu pasiennya. Pedagang, daripada tonggo-tonggo saya kulaan nang pasar induk gadang, tak kulano nok kene aku buka bedak nok kampung, niat nulungi tonggo. Kalau kemudian kita niat membantu orang lain dalam aktivitas apapun, maka yang pertama sudah masuk dalam kriteria wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita semua bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Yang kedua, kalau niat membantu orang lain, bimbing skripsi, tesis, disertasi, niat membantu mahasiswa yang barangkali sedang menghadapi kesulitan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yassara ala muksirin fid dunya yassarahullahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang niat memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya dunia dan akhirat. Apalagi kemudian di antara rangkaian hadis itu Rasulullah mengatakan, fallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu hambanya selagi hambanya itu mau membantu saudaranya. Alangkah barokahnya, alangkah indahnya kalau hidup kita senantiasa ditulungi Gusti Allah. Semoga kita semua senantiasa ditulungi Gusti Allah semuanya dan selama-lamanya, dan akhirnya kita punya kesimpulan bahwa tidak sepenting apapun profesi dan status kita, tapi yang paling penting semoga status dan profesi ini menjadi prestasi kehidupan dan prasasti setelah kematian kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tepat jam 14.13 kita landing di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Segera persiapkan diri karena kita akan menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira doa nanti akan dipimpin oleh Prof. Samsul Hadi. Saya masih yang sepuh, bro. Ini masih sepuhan. Ustaz Yusuf. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.